Baik, kita lanjutkan lagi materi masih tentang alkana ya. Ini materi yang terakhir dari alkana tentang sintesis senyawa golongan alkana. Ya, sintesis senyawa golongan alkana. Jadi sintesis itu eh, sama dengan artinya itu pembuatan ya. Jadi sintesis bahasa kimianya, kalau bahasa sehari-harinya itu pembuatan. Jadi di sini kita mau belajar tentang pembuatan senyawa alkana. Dibuat dari mana dia? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan belajar sintesis senyawa alkana dari yang paling umum aja ya. Mungkin ada sekitar 4 reaksinya ya untuk pembuatan dari senyawa alkana. Nah, yang paling umum yang pertama ya itu dari hidrogenasi alkena ya. Dari hidrogenasi alkena. Hidrogenasi hidrogenasi alkena ya. Dari kata hidrogenasi ini berarti dia menggunakan H2 ya. Hidrogenasi alkena. Jadi alkana bisa dibuat dari senyawa alkena ya. Melalui reaksi hidrogenase. Nah, hidrogenase alkena ini menggunakan hidrogen ya, menggunakan H2 gas ya, H2 dan menggunakan katalis logam ya. Katalisnya logam. Logamnya apa aja? Nah, di sini bisa nikel ya. Nah, logamnya itu bisa Ni ya, nikel. Terus satu lagi bisa menggunakan logam Pt ya. PT. Apa lagi? Logam P. D. Seperti ini ya. Kemudian untuk contoh reaksinya bisa kita lihat. Contohnya di sini adalah hidrogenase senyawa alkena ya. Etilen. Coba kita lihat gas etilen sebagai contohnya ya. Kita buat gas etilen. Gas etilen itu berarti CH2, CH2 ya, etena atau etilen. Kenapa tadi menggunakan hidrogen ya? Tambah hidrogen. Oke. Kemudian katalisnya pilih salah satu, kita bikin nikel aja paling gampang ya. Oke, ini temperaturnya tidak perlu diatur. Nah, ada dihasilkan senyawa alkana ya, etana, CH3, CH3. Ini yang paling gampang ya. Ini namanya etanol. Biasakan kalau menulis reaksi itu nama di bawahnya dilengkapi juga ya. Ini etanol. Kemudian tadi ini etena atau gas etilen ya. Ini etena. Ini oke. Ya, itu. Kemudian kita lanjut itu yang kedua ya. Yang kedua itu dengan cara reaksi Woltz. Reaksi itu saya lengkap ya Rex ya. Reaksi Woltz. Nah, kalau untuk reaksi Woltz ini dia membentuk alkana dari alkil halida. Ya, jadi alkana itu dibentuk dari alkil halida. Alkil halida RH aja bawa bikin ya. R halida, R itu alkil, halidanya itu
Ingat, halida itu adalah golongan 7 ya. Bisa dari F ya. Kemudian apa lagi? Cl. Kemudian apa lagi? Cr. Kemudian I ya. Yang dipahamin ya. Ini saya highlight dulu pakai warna ini. Ya, bagus dia. Ya. Jadi reaksi Wurtz itu dari halida bahan dasarnya ya. Oke. Kemudian contohnya, nah, tapi dia nanti ini ini menggunakan logam ya, tanya, menggunakan logam natrium ya. Nah, ini ether, pelarut ether. Jadi harus menggunakan pelarut ether kuningnya. Oke. Dan pelarut organik ether ya. Ether. Ether itu contohnya itu bensin ya. Ether itu gugus fungsinya ROL. Jadi senyawa dengan gugus fungsi ROR ya. Itu senyawa golongan ether. Nanti materi selanjutnya kita akan belajar tentang ether ya. Untuk penamaan dan selanjutnya ya. Jadi nanti dia ditambahkan logam Na ya, reaksinya itu uh, akil halida ya, kemudian ditambahkan dengan logam Na ya, ini, kemudian jangan lupa pakai pelarut ether ya. Kita bikin contohnya. Contoh saya bikin warna biru ya supaya lebih jelas. Kalau untuk contoh mungkin kita tetap pakai uh, klor, kayak warna hitam aja ya. Kloretana ya, CH3, CH2, CH2, Cl ya, Cl ada, kemudian ditambah, nah saya bikin warnanya beda ya, ini ditambah tadi logam Na ya, tambah logam Na, kemudian dalam pelarut ether ya, itu dalam pelarut ether kering, pelarut ether, nah, maka dia akan menghasilkan ini CH3 CH3 ya, sama namanya seperti di atas ya, tanah, jadi saya nggak perlu buat namanya lagi ya. CH3 CH3, kemudian hasil sampingnya itu ditambah ini ya, Na, Almi, ini Na plus ya, jadi si Cl-nya kan ini lepas, ini kan kena ganggu ya, putus, maka si Cl-nya itu akan menangkap si Na untuk kan simulasi sederhana ya. Jadi ini tambah dengan Na Cl. Oke, natrium klorida. Ini tadi namanya kloroetana ya. Ini saya tulis namanya. Kloroetana. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada ketiga itu reduksi alkyl halida ya. Masih mirip seperti ini ya. Oke, yang ketiga itu dengan reduksi reduksi alkyl halida. Nanti bedanya dengan reagennya aja ya, reduksi alkyl halida.
R A. Saya singkat aja ya. Oke. Jadi untuk reduksi alkil halida ini menggunakan hidrogen atau reduktor ya, sehingga menjadi asam. Dia menggunakan hidrogen ya, gas hidrogen ya, sehingga nanti akan dihasilkan alkana ya. Contohnya CH3, CH2 ini lagi ya, biar gampang. CH3, CH2, Cl. Saya bikin fluoroetan aja ya, supaya tidak catat-catat lagi namanya. Jadi kalian mesti ingat namanya ya. CH2, Cl, udah ditambah H2. Tadi itu yang di atas yang pertama harus bedakan ya. Hidrogenase dengan reduksi dari alkil halida. Kalau hidrogenase bahannya itu etena ya. Kalau ini alkil halida, maka akan dihasilkan senyawa CH3, CH3 ya, etana. Oke, kemudian hasil sampingnya dia bisa menghasilkan asam klorida ya, HCl. Oke, mudah ya. Tiga ya. Ini sangat mudah ya. Ini harus ini jangan lupa bedakan dengan yang pertama tadi. Seperti saya bilang, ini bahannya adalah senyawa alkil halida, sementara yang di atas bahannya itu adalah senyawa alkena ya. Kemudian yang terakhir empat aja ya. Empat bisa kalian pahami ini sudah bagus. Yang keempat itu kita dengan reagen Grignard ya. Ingat, kalau dibuat reagen Grignard, ingat Grignard MGG-nya itu MG gitu ya. Melalui reagen, reaksi dengan menggunakan reagen Grignard. Grignard ya. Oke. Sintesis alkana dengan reagen Grignard ini. Jadi reagen Grignard juga direaksikan dengan air akan menghasilkan alkana ya. Reagen Grignard juga direaksikan dengan air akan menghasilkan ini juga ditambah dengan H2O ya, reagen Grignard, maka dia akan menghasilkan senyawa apa? Senyawa. Saya bikin R ya. Oke, kita masuk contoh aja langsung ya. Reaksi itu adalah MgX ya. Jadi di sini saya buat contohnya CH3 MgBr ya. MgBr, CH3, kemudian Mg, magnesium bromida ya. Metil magnesium bromida. Kemudian ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan CH4 ya, gas ya. CH4 ini adalah dia bersifat gas. Kemudian hasil sampingnya itu adalah MgBrOH ya. OH-nya dari sini. MgBr OH. Oh, jadi si eh, metil magnesium bromidanya itu kan ini kan karena seperti ini, nanti dia lepas si MgBr-nya, kemudian diambil dari ditangkap oleh si OH yang di sini sehingga dihasilkan CH3 menjadi CH4 hanya di sini kan seperti ini ya. Nah, di sini hanya kan plus di sini di ketika putus ini menjadi bersifat negatif, kemudian
A-nya diambil ya, satu hal di sini sebagai warna biru ya, ke sini ya, sehingga MGBR ada OH di sini ya, negatif ini positif. Jadi ketika suatu senyawa itu lepas, berarti dia ada yang positif ada yang negatif. Contohnya CH3 MGBR ini akan menjadi negatif, sementara CMGBR-nya akan menjadi positif. Nah, senyawa kimia itu bisa bereaksi atau terjadi mekanisme reaksi ketika si positif, si negatif menyerang yang positif. Yang negatif itu yang akan selalu menyerang yang positif ya, sama seperti kehidupan ya. Orang yang berpikiran positif itu kan jarang menyerang ya, tapi kebanyakan diserang. Diserang oleh apa? Oleh yang negatif. Kalau bukan negatif, yang radikal. Di kimia juga ada radikal ya. Radikal itu seperti ini. Misalnya Cl radikal ya. Kita akan belajar di kimia organik fisik. Nah, seperti itu ini radikal ya. Ini juga akan menyerang yang plus plus positif begitu ya. Contohnya bisa dari seperti itu. Oke. Saya kasih empat aja ya. Kemudian ada latihan soal ya. Saya kasih latihan soal. Nanti silakan dikerjakan. Coba ya. Latihan soalnya. Coba pertama, kalian bebas mau pilih dari mana nanti reagennya ya. Mau pakai reaksi apa? Sintesis dulu senyawa yang sudah mudah saja. Misalnya senyawa pentana ya. Pentana bikin dengan dua cara. Nah, cara cuma satu ya. Bikin dari dua cara, dua reaksi ya. Bisa dengan hidrogenase ya. Kemudian bisa dengan reagen Grignard atau yang lainnya atau reaksi Wurtz ya. Kemudian yang kedua siklometil sikloheksan ya. Metil sikloheksan. Nanti kalian bikin ya. Salah sintesis metil sikloheksan seperti apa. Kemudian yang ketiga, coba kalian buat cara sintesis propana ya. Yang ketiga, propana dari propena. Nah, ini ya, dari propena. Kalau saya buat propana dari propena, berarti ini reaksinya hidrasi. Hidrogen AC ya. Oke, kemudian keempat, etana. Ya, etana dari etil magnesium bromida. Ya, nanti pakai reagen ini. Etil magnesium bromida. Ya, MgBr. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahamin ya. Silakan dicoba dikerjakan latihan soalnya. Ini tidak susah. Sudah ada setengahnya semuanya di atas. Oke, semoga bermanfaat ya. Bisa diulang-ulang lagi nanti misalnya kurang paham.